wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ciani Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan meresponsi bab 1 sampai dengan bab 4 yang telah dibahas oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Randy Aridayandi SMH. Bab 1 membahas tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau suffrage merupakan hukum publik yang mengatur hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Dalam hukum pidana dikenal dengan dua asas, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas yaitu sanksi pidana itu muncul karena adanya perbuatan pidana dan harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan asas kesalahan yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Fungsi hukum pidana itu sendiri yaitu dibagi menjadi dua, ada umum dan ada khusus, serta hukum pidana juga disebut dengan ultimum remedium, yaitu sebagai obat terakhir. Sumber-sumber hukum pidana dibagi menjadi yang pertama ada KUHP atau WPSNI yang berasal dari Belanda, yang kedua ada peraturan lain di luar KUHP, yang ketiga ada memori penjelasan KUHP atau MVD, yang keempat ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pengertian hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu bersifat umum dan hukum privat itu bersifat individu atau hanya kepada orang-orang tertentu. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi dua, yang pertama umum dan yang kedua ada khusus. Pembagian khusus yaitu terjadi dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai dengan 103. Sedangkan bagian khusus yaitu pada buku 2 pasal 104 sampai dengan 488, dalam buku 3 pasal 489 sampai 569. Berdasarkan tempat berlakunya dibagi menjadi dua, yaitu locus temporis yaitu waktunya dan locus delicti yaitu tempatnya. Pada bab 2 membahas tentang tindak pidana. Banyak orang yang menggunakan istilah tindak pidana daripada perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana. Alasannya karena semua instalasi penegakan hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dalam tindakan pidana yaitu ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ada dualistis yaitu pemisahan antara pengertian tindakan pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta ada monalistis yaitu menyamakan antara pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam artian sempit yaitu ada unsur objektif yaitu di luar diri pelaku dan unsur subjektif yaitu di dalam diri pelaku. Nah, dalam artian luas yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada bagian delik dan unsur delik. Teknik atau cara merumuskan tindakan pidana. Yang pertama, ada nama yuridisnya tetapi tidak ada unsurnya. Yang kedua, tidak ada nama yuridisnya tetapi ada unsur-unsurnya. Yang ketiga, ada nama yuridisnya dan ada unsur-unsurnya. Menurut subjek tindak pidana dibagi menjadi dua, yang pertama manusia dan yang kedua manusia dan korporasi. Sedangkan jenis-jenis tindakan pidana yang pertama menurut KUHP dan yang kedua menurut doktrin. Pada bab 3 membahas tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 4 alasan. Yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP dibagi menjadi 5. Yang pertama, kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi. Yang ketiga, rekriminalisasi. Yang keempat, depenalisasi. Yang kelima, ada mitigating. Metode pembaharuan KUHP dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada evolusi. Yang kedua, ada kompromis. Dan yang ketiga, ada global. Pada bab 4 membahas tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. Teori ajaran sebab akibat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada teori konditio sine qua non atau teori ekuivalensi yang dicetus oleh von Bury dari Jerman. Yang kedua, ada teori individualisasi yang dicetus oleh Brickmeyer atau Binding. Yang ketiga, ada teori generalisasi yang dicetus oleh von Kris. Dari ketiga teori tersebut, maka yang paling mendekati yaitu teori generalisasi atau juga disebut dengan teori adekuat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.